Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari konflik dan integrasi sosial. Tetapi sebelum kita mulai belajar, akan lebih baik bagi saya untuk mengecek daftar kehadiran pada pelajaran hari ini. Yang pertama, Anindya Cahya Maharani, Disti Aulia, Hadir. Grafiza Puspa Krisnanda, Hadir. Nazwa Zahratul Iza, Hadir. Yuvita Sari. Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan terlebih dahulu saya bacakan tujuan pembelajaran dari konflik dan integrasi sosial. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian konflik. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab konflik, kemudian akibat konflik dan cara menanganinya. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan integrasi sosial dan untuk menganalisis faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Langsung aja ya dibagi materinya. Jadi ke belakang, Mbak. Sudah dapat semua? Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konflik dan integrasi sosial, kita bisa lihat 3 gambar yang sudah ada di kertas anak-anak semua. Coba untuk gambar yang pertama, kira-kira itu lagi ngapain tuh orangnya? Lagi segerombolan orang, lagi ngapain kira-kira? Perang atau biasanya Tawuran. Tawuran. Ya, kalau gambar yang kedua kira-kira kayak itu suku mana tuh? Kayak orang mana tuh? Papua. Papua. Lagi megang Kayak panas gunting gitu loh. ya, iya. Itu dia sedang ada perselisihan antar suku di Papua. Kayak pernah dengar kan belakangan ini ada kayak konflik di Papua. Pernah tahu nggak berita tentang Papua yang perang-perang gitu? Iya. Dulu pernah ada orang radikalis Papua atau orang-orang yang sebenarnya dia tuh pengen buat negara sendiri. Jadi Papua itu tuh ada beberapa orang yang ingin jadiin Papua sebagai negara sendiri, pisah sama Indonesia gitu. Nah, ini salah satunya konflik yang ada di Papua. Terus kalau yang gambar 3, apa? Mendeskripsikan apa sih itu gambarnya? Menjelaskan tentang apa kira-kira? Kan itu ada budaya. Jadi Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, agama, ras, dan etnis. Oke, sekarang kita ke pengertian konflik. Nah, konflik dan integrasi. Kata konflik ini berasal dari bahasa Latin. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Berasal dari bahasa Latin. Yang pertama apa? Kon. Yang artinya apa artinya? Bersama. Terus yang kedua? Oke. Ligere, yang artinya Benturan atau tabrakan. benturan Atau tabrakan. atau tabrakan. Oke. Konflik itu berasal dari bahasa Latin yaitu kon dan ligere. Kalau kon itu artinya bersama, ligere itu artinya benturan atau tabrakan. Nah, benturan yang
dimaksud dalam konflik ini apa sih? Yaitu adanya perbedaan-perbedaan yang kerap kali menimbulkan atau memunculkan atau melahirkan yang namanya konflik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok atau bangsa antar bangsa. Selanjutnya itu ada pengertian konflik menurut para ahli. Coba sekarang Mbak Disti baca yang menurut Robert M.Z. Lawan, pengertian konflik. Menurut Robert M.Z. Lawan, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Selanjutnya menurut Kartono, Mbak Cahya. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan bukannya tidak bisa diselesaikan karena dua belah konflik memiliki tujuan, sifat, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku yang awalnya baik dan harus dikontrol Selanjutnya ada faktor apa Mbak? Faktor penyebab konflik sosial. Jadi ada 4 faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama itu perbedaan individu. Nah, perbedaan individu di sini maksudnya itu lebih kepada misal Mbak Disti sama Mbak Yuvita. Misal Mbak Disti suka gendangan nih di kelas, ya, suka gendangan di kelas, atau sama Mbak Giza juga suka gendangan di kelas, tapi Mbak Yuvita tuh nggak suka. Nah, di situ kan ada perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat mengenai gendangan loh. Yang satunya suka untuk hiburan, yang satunya berisik. Nah, adanya perbedaan pendapat itu pasti akan menyebabkan suatu konflik. Untuk orang kembar aja, ya kan? Pernah nggak lihat orang kembar itu tuh berantem? Orang kembar yang ibaratnya seiras, wajahnya sama, badannya sama, ngeplok aja masih suka berantem, pasti di dalamnya ada konflik-konflik. Selanjutnya ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Nih, punya nggak teman yang di luar dari suku Jawa? Ini kan suku Jawa semua, apa ada yang sukunya beda? Jawa semua kan? Kalau misalnya punya nggak kayak teman suku apa ya? Lampung, Sunda. Nah, biasanya kalau orang Jawa itu kalau misalnya ngomong itu harus apa? Lemah lembut, harus kayak nggih, ibaratnya gitu ya kalau orang Jawa. Tetapi kalau orang Lampung nadanya gimana coba? Maksudnya nadanya dia lebih tinggi dari kita apa enggak? Iya, lebih tinggi. Nah, itu menurut mereka udah biasa aja, tapi kalau menurut kita Itu nada tinggi. nah, kalau misalnya kita ketemu sama orang kayak gitu, kalau kita nggak bisa memahami kondisinya dia, pasti bakal berantem tuh. Dikiranya yang ini marah-marah, padahal mah biasa aja sebenarnya orang Lampungnya. Tapi karena kitanya mungkin nggak bisa memahami dia, akhirnya berantem lah. Padahal cuma hal sepele loh itu. Selanjutnya adanya perbedaan kepentingan. Nah, kalau untuk perbedaan kepentingan ini contohnya gini. Misal di sini lahannya yang paling luas itu di mana? Yang masih luas itu di mana? Di Kramigasi, Purwodadi itu. Misalnya ini pemerintah mau buat bandara tuh di sana. Kira-kira masyarakatnya ada nggak sih yang kayak nggak setuju? Pasti ada. Pasti ada, karena lahan pertanian di sana atau perkebunan di sana itu dijadikan sebagai lahan pencaharian, atau petani kan mata pencaharian. Nah, mereka kerjanya di ladang. Apabila kalau ladangnya digusur, dijadiin bandara, ya pasti banyak yang protes. Nah, padahal menurut si pemerintah ini, kalau misalnya buat bandara di sana, ya itu untuk mensejahterakan rakyat. Mungkin dengan adanya bandara terus jadi rame, terus masyarakat bisa buka usaha dan lain sebagainya. Tapi dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda ini, kalau misalnya nggak bisa
dicarikan solusi yang terbaik, itu pasti bakal terjadinya konflik. Nanti ada demo ke pemerintah, gini dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu perubahan nilai yang cepat. Selanjutnya ada akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, apa Mbak Invita? Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Kalau solidaritas, contohnya itu pernah dengar nggak pertempuran Surabaya? Pernah. Nah, pertempuran Surabaya itu dipimpin oleh Bung Tomo. Jadi di situ udah nggak mikir tuh mau dari agama apa, orang-orang Surabaya itu mau dari agama apa, suku apa, etnis apa. Yang penting gimana caranya supaya kita menang dalam pertempuran itu. Nah, itu solidaritas di antara orang-orang Surabaya itu semakin kuat dengan adanya konflik sosial. Kemudian retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Ya namanya kalau misalnya orang yang berselisih ya, orang yang berkonflik pasti retak ya hubungannya. Misalnya Mbak Disti sama Mbak Fiza berantem, otomatis retak kan ya, tadinya gini nih, ya tadinya solidnya gini jadi bubar semua. Selanjutnya terjadinya perubahan kepribadian para individu. Contohnya nih Mbak Disti sama Mbak Fiza lagi punya masalah, punya pembenaran dirinya masing-masing, pokoknya aku yang paling benar. Nah, karena pembenaran diri itu jadinya sifatnya jadi berubah. Yang tadinya mungkin gak egois, masih mikirin perasaan teman, ini karena ada masalah jadi berubah semua, jadi egois, jadi sombong, gak mau sapa-sapaan. Nah, itu akibat dari konflik sosial. Selanjutnya rusaknya harta benda atau dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Selanjutnya kita bahas integrasi sosial. Integrasi berasal dari bahasa Latin, sama kayak tadi konflik berasal dari bahasa Latin juga, yaitu integrate yang berarti menyatu, terus apalagi menggabungkan, bersatukan. Sedangkan menurut KBBI integrasi diartikan sebagai menjadi satu kesatuan yang buat dan utuh. Sosial berasal dari bahasa Latin juga yang artinya socius, yang berarti kawan atau teman. Integrasi sosial. Jadi integrasi itu artinya menyatu padukan, sedangkan socius itu artinya kawan atau teman. Jadi menyatukan dua kelompok atau dua individu atau antar bangsa menjadi satu. Kemudian ya kita biasa solid, biasa makan. Kalau kawan kayak gitu kan, kalau pertemanan pasti ada yang namanya solidaritas, kerjasama, gotong royong. Itu namanya integrasi sosial. Kemudian dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Jadi walaupun banyak perbedaan, tetapi tetap bersatu, tetap integrate. Kemudian secara istilah integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Proses tadi ya, kita Indonesia banyak suku, budaya, etnis, tapi harus tetap berdampingan. Jangan sampai cuma karena beda suku, nggak temenan, itu nggak boleh. Langsung aja ke faktor-faktor terbentuknya integrasi. Yang pertama, syarat terjadinya integrasi. Coba Mbak Wawa baca Mbak, syarat terjadinya integrasi sosial. Apabila masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan kehidupan mereka. Terus yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Tiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. oke, yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka mereka saling mengisi kebutuhan masing-masing kebutuhan mereka. Jadi anggota masyarakat kita tuh manusia kan? Manusia itu memiliki 3 hakikat dalam hidupnya. Yang pertama itu manusia sebagai makhluk Tuhan, ya. Yang kedua itu manusia sebagai makhluk individu.
Nah, yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, anggota masyarakat, berarti kita tinggalnya di antara masyarakat nggak nih? Ya. Nah, di antara masyarakat berarti kita berperan sebagai makhluk sosial kalau di masyarakat. Jadi harus saling apa? Saling mengisi atau saling membantu, saling apa ya? Bisa memahami, menghargai, menghormati. Kemudian masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Kalau di sini di desa ini pasti punya nilai dan norma yang berlaku. Contoh kalau anak gadis pulang malam-malam itu pasti nanti jadi omongan nggak? Iya. Nah itu namanya salah satu nilai dan norma yang berlaku di desa kita ini. Gitu. Jadi itu atas kesepakatan bersama. Kenapa sih Mbak harus kesepakatan bersama? Kalau nggak kesepakatan bersama nanti jadi konflik, ya enggak? Iya. Dia ada setuju ada yang enggak gitu. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Jadi nilai dan norma yang berlaku kayak yang tadi itu, kalau perempuan pulang malam pasti jadi gunjingan masyarakat. Itu pasti menurut kalian udah berlaku lama atau baru-baru ini? Itu namanya syarat terjadinya integrasi sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Ada yang udah tahu homogenitas kelompok? Homogenitas kelompok. Contoh ini apa homogenitas kelompok? Dalam arti agama, suku. Homogenitas itu sama, persamaan dalam kelompok. Kita sama-sama orang Jawa, sama-sama agamanya agama Islam. Ya, itu namanya homogenitas kelompok. Kalau heterogenitas itu perbedaan. Kayak gitu, contoh perbedaan nih, Mbak Putri umur 20 tahun, Mbak Nazwa umur, nah itu beda. Kayak gitu itu kalau homogenitas itu persamaan, kalau heterogenitas itu perbedaan. Terus besar kecilnya kelompok. Coba kalau misalnya integrasi sosial atau persatuan sosial itu lebih cepat kelompok kecil atau kelompok yang besar? Kelompok besar. Ayo. Kalau misalnya untuk nyatuin untuk misalnya satu pendapat, kecil atau besar? Kecil. Nah, gitu. Maksudnya besar kecilnya kelompok itu berpengaruh sama cepat atau lambatnya integrasi sosial. Kemudian mobilitas geografis. Contoh nih Mbak Putri, misalnya ini adik-adik asli orang sini. Terus Mbak Putri sama Cahya, Cahya orang Medan, Mbak Putri orang Makassar misalnya. Buat masuk ke kelompok kalian itu pasti butuh proses dan adaptasi yang cukup lama, ya kan? Kalian punya kebiasaan sendiri, Mbak Putri punya kebiasaan sendiri, Cahya punya kebiasaan sendiri. Buat masuk gabung jadi satu pasti itu butuh proses yang cukup lama. Kemudian efektivitas komunikasi. Selanjutnya faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, apa Fiza? Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Adanya toleransi. Kalau misalnya integrasi pasti kan berawal dari sesuatu yang berbeda. Nah, kalau misalnya sudah toleransi, toleransi antar agama, antar budaya, suku dan lain sebagainya, itu pasti mendorong terjadinya integrasi sosial. Kedua, ada kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Terus adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Intinya kita lebih terbuka dengan kebudayaan lain. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Kemudian adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Terus adanya perkawinan campuran amalgamasi dan adanya musuh bersama dari luar. Dan mungkin ada yang ingin bertanya? Benar? Gak ada yang tanya? Udah jelas semua? Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Untuk materi hari ini silahkan dibaca-baca kembali di rumah, dipahami. Saya cukupkan pembelajaran IPS pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.